Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, pintunya tutup jangan. Tutup jangan, Bu. Tutup ya, nanti ini takutnya. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, meskipun saat ini sekarang lagi musim hujan ya, bencana di mana-mana, ada virus segala macam ya, tapi kita harus tetap semangat. Nah, sebelum pelajaran dimulai, kita absen dulu ya. Doa dulu. Tadi udah berdoa belum? Belum. Belum. Di sini KM-nya siapa ya? Mimpin doa. Yuk kita sama-sama doa ya. KM-nya siapa? Aku aja, Bu. Ya. Baca doa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang sebelum pelajaran dimulai, sekarang kita ibu tanya dulu sekarang pelajaran apa ya? Tentang Quran hadis. Nah, minggu lalu kita kan udah lihat belajar banyak. Paling hari ini kita hanya untuk mereview aja pelajaran yang lalu. Jadi ibu paling cuma lihat aja bagaimana itu kalian pelajaran yang kemarin masih ingat atau dipelajari nggak kalau di rumah? Ketiduran, Bu, semalam. Ketiduran. Capek main, Bu. Dan pelajaran Quran yang di sini penting sekali karena kan untuk sebagai pedoman hidup kita ya. Nah, sebelum pelajaran dimulai, ibu akan absen dulu ya terlebih dahulu biar lebih tahu gitu nama-nama kalian. Ibu juga kan dari kelas sana kelas ini, jadi lupa lagi. Yang pertama Nanda Azriani, Hadir. Tina Balintia. Ibu soalnya suka seneng kalau lagu Tina Balintia. Nyanyi dong, Bu. Nggak bisa nyanyi. Jadi nggak bisa. Sari Fatima, Hadira. Ini Koswarini. Alhamdulillah ya, berarti hadir semua ya kita hari ini ya. Nggak ada yang absen. Makanya musim hujan ini jangan main hujan-hujanan. Pokoknya di rumah makan yang bergizi, minum vitamin. Aku makan sebelah, Bu. Sebelah, Bu, tapi jangan pedas-pedas. Ibu juga suka sebelah nanti. Jangan pedas-pedas. Nggak ada pedas, Bu. Tuh, nggak ada sama Kak Sari. Kita pedas Jangan makan yang pedas-pedas, panas. bakso. Ya, kan nanti kalau pedas ada buat. Nah, untuk itu ya pelajaran kita hari ini tentang Quran hadis. Nah, Quran
tuh gimana Aku nih? belum sarapan Bu, ya udah aku makan dulu boleh nggak Bu? Nanti kalau udah belajar itu kita makan nih. Kita tadi cuma minum susu. Asik Ibu mau ngasih undangannya. Nanti di kantor banyak di itu di depan banyak tukang jualan gampang. Nah kita ini minggu kemarin cuma Ibu akan menerangkan sekilas saja ya. Soalnya ini pelajaran sudah berapa minggu. Harusnya kita nanti selesai ini minggu depan kita akan ganti pelajaran. Ya, bukan ini tentang fungsi Al-Quran. Nah ini fungsi Al-Quran sebagai penerang hati. Tahu nggak apa yang itu? Siapa yang tahu? Maksudnya kenapa sebagai penerang hati Al-Quran? Karena Al-Quran itu bikin kita nyaman kalau dibacakan gitu. Jadi hati itu jadi tenang. Ya, jadi tenang, jadi pikiran itu jadi gini. Jangan kalau punya masalah ya update status. Aku lagi ini, lagi bete, ya lagi bete sama Tina, lagi bete, nggak boleh. Nanti semua orang tahu kan kita ini kalau kita buat status saja ya, semua orang yang nyimpan nomor kita pasti tahu. Kita nggak baca aja, pokoknya ibu juga suka gitulah lihat status pamannya anak ibu gitu ya, kan suka jalan sendiri kalau habis ya otomatis kan kalau baca semua. Pantesan suka lihat Tina lagi ini gimana, Tina lagi makan sebelah, begitu. Itu harusnya kita mending kalau punya masalah itu baca Al-Quran. Jadi biar kayaknya solusi ada solusinya gitu. Bu, kemarin aku nyindir orang lewat status. Ya nanti kalau orangnya denger. Nggak boleh. Kepo jadi apa sih? Pokoknya orang ini nyebelin Bu, masa kita nggak boleh iri ya Bu, tapi dia iri sama aku, terus sikap orang itu kayak gitu ke aku. Ya itu kalau kita Ya udah aku seperti itu. sindir aja Bu di status, aku nggak suka kalau ada orang iri yang kayak itu. Kan kita nggak boleh iri Bu. Nah, memang nggak boleh iri ya, tapi kalau kita terus buat di status gitu ya, lah sama-sama itu perbuatan jelek ya kita juga buat perbuatan jelek. Jadi sama-sama ya. Nggak mau beli cantik nggak jelek. Itu perbuatannya bukan masalah fisiknya. Yang kedua yaitu kabar gembira. Nah, terus itu pembenar. Ada lagunya, Bu. Kenapa kok kabar gembira? Bu, ada lagunya. Kabar gembira untuk kita semua. Berbagi kini ada enaknya. Oh ini ya, mungkin kalau sebagai kabar gembira gitu. Oh kalau kita ulangi lagi semua ini diterangin, nanti waktunya nggak cukup ya, paling itu sekilas-sekilas saja ya. Ini kalau ada berapa soalnya. Itu aja lihat lagi di catatannya yang minggu kemarin. Ya, ini pelajaran ini gawat jadi gitu. Seperti Vina. Pembenar. Kenapa Teh Tina minjem kan itu sudah kita tulis kemarin. Ada yang Bu. Hilang. Hilang ya. Jadi aku jalan itu kemarin hujan-hujanan sekitar Hujan-hujanan langsung diomong tuh harusnya kalau hujan-hujanan kena hujan itu langsung di itu aja apa Hujan-hujanan lagi. atau ini. Nah sebagai pembeda yang hak dan batil, Al-Quran sebagai petunjuk ya. Nah Al-Quran sebagai petunjuk ini ada dalam surat An-Nahl ayat 89. Nanti bisa dibuka ya. Dalam surat An-Nahl ayat 89. Nanti bisa dibuka catatannya lagi. Terus Al-Quran sebagai obat hati ada di Quran surat Al-Fussilat ayat 44. Ini Bu cuma mengulang pelajaran kemarin ya supaya kalian ingat. Nah nanti dibuka lagi bukunya. Untuk itu fungsi hadis. Fungsi hadis itu ada 3, yaitu sebagai bayan takrir, terus bayan taksri, sebagai bayan anas, menghilangkan hukum yang ditetapkan dalam Al-Quran, terus menciptakan hukum dan menjelaskan Al-Quran. Punya nih fungsi hadis itu Al-Quran sama hadis itu saling berkaitan ya. Jadi kalau ada yang di Al-Quran ada yang belum jelas, namanya masalah sholat kan di Al-Quran cuma dijelaskan aja, hai orang-orang yang beriman, sholatlah kalian, kan nggak dijelaskan sholat apa, itu nggak dijelaskan. Nah itu dijelaskan di dalam hadis. Nah mungkin dari kalian ada yang masih ingat
banget ya Ibu untuk apa ini? Kalau ada yang bisa jawab nanti nilai kalian ditambah. Itu ada yang ini, apa ada yang perlu ditanyakan lagi tentang Al-Quran atau hadis? Itu semuanya Ibu udah 2 minggu di pelajaran ini terus biar kalian kenapa tujuannya supaya kalian lebih mengerti lagi tentang pelajaran Al-Quran dan hadis. Karena Al-Quran itu kan sebagai pedoman hidup kita ya, semua ada di situ, semua ada ini. Jadi jangan kalau ada di situ kita cari-cari dari yang lain gitu. Kita baca aja Al-Quran. Nah untuk lebih jelasnya kalian mungkin bisa buka lagi ya di bukunya. Itu semua Ibu kemarin udah dijelaskan semua di dalam ini apa pelajaran minggu yang lalu. Nah untuk ini apa itu namanya pelajaran hari ini Ibu akan membagi kelompok 1 mungkin kelompok 2 ya. Nanti di dalam kelompok itu langkah-langkahnya yaitu setelah pembagian Ibu bagi kelompok, kalian diskusikan materi yang telah Ibu berikan. Nah nanti kalau siapa yang sudah selesai maju ke depan ya secara bergantian. Nah itu nanti ada pokoknya kelompok 1 Ibu tulis fungsi pengertian Al-Quran apa, yang keduanya tentang apa itu fungsi Al-Quran apa. Nah nanti menurut pendapat kalian apa gitu ya. Nah untuk yang ke ini apa itu namanya untuk hadis, nah itu nanti kalian juga pendapat kalian juga apa gitu ya. Nah sekarang berhitung dulu kita bagi kelompok ya. Dari Bu Sari 1, 2, 3, 4. kan 1, 2. Nanda gimana sih? ngobrol terus Bu. Ngobrol sih Nanda. Bu, aku ngantuk Bu, pengen pulang aku. ya sebentar lagi habis pelajaran ini nanti kita sholat dulu ya. Habis sholat nanti boleh Pulangnya makan-makan, berapa, istirahat Bu? dulu. Nanti ya kan pelajaran cuma 1 jam setengah ya. Ya kita nanti kerjain soal, paling mereview itu lagi. Jadi 1 ulangin 1. 2, 2 di sini. Ini kalau 1 2 1. Nah nanti menurut kalian apa ini maaf ya Ibu tadinya salah di sini coret-coret. Silakan Ibu kasih waktu 5 menit. udah Bu. Udah. Kelompok 1 udah. Kelompok 2 gimana? Udah belum? Dikit lagi. Oke tadi ya. Oke deh kalau yang udah boleh ke depan. Kelompok 1 Kita coba dikumpulkan aja. dibaca. Jadi biar kalau dikumpulkan nanti temannya nggak tahu. Jadi kalau dibaca kan biar temannya tahu ya. Apa pengertian Al-Quran apa. Pengertian dulu berarti Bu. Iya. Pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah sebagai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Jika dibaca mendapatkan pahala. Nah, fungsi Al-Quran yang pertama adalah sebagai petunjuk, yang kedua sebagai syifa, dan yang ketiga sebagai kabar gembira, yang keempat sebagai pembeda, dan yang lain sebagai penerang. Tuh, tepuk tangan untuk kelompok 1. Luar biasa kelompok 1 ya. Kalian memang luar biasa. Sekarang kelompok 2 udah selesai. Udah. Ini Bu. Kelompok 2 dapat soalnya sebutkan fungsi hadis. Yang pertama, Pengertian hadis. Pengertian hadis dulu bagaimana? iya, kita dapat 2 soal. Yang pertama pengertian
Oke, hadis. Hadis adalah apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW yang terdiri dari perbuatan dan catatan. Adapun fungsi hadis yaitu ringkas Al-Quran atau bayan at-tafsir, memperkuat Al-Quran, bayan at-tafsir, At-takwir. dan menetapkan hukum bayan at-tasyrih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kalian memang hebat-hebat ya. Luar biasa. Itu untuk kelompok udah ya. Untuk ini udah sebenarnya ini cuma mengulang aja pelajaran itu. Kalau kalian mempelajari yang kemarin, insya Allah pasti bisa. Ya. Nah sekarang ibu ambil tadi. Kemarin kan ibu suruh ngerjain ini tentang pendapat kalian bagaimana fungsi Al-Quran, fungsi hadis. Sudah dikerjain belum? Belum. Ini belum dua ngerjain? Belum. Kenapa? Kita main ya? Kok main? Lupa. Banyak tugas pelajaran lain. Nah, kan antara pelajaran yang satu dan yang lainnya jangan dibeda-bedakan itu semua. Nanti kalau kalian ini nggak ngerjain, ini ibu gimana menilai? Karena 0 nilainya. Nanti dibantuin sama Kak Nanda, Bu. Karena nama sudah. Kan ada udah kan? Udah. Nah, Baru ngerjain Kak Sari udah ya? Udah ini. Ini tinggal berdua belum ngerjain. Gimana ini? Tanya Terus? yang dulu. Iya main melulu. Sekarang kan apa itu harus gitu kan kalian udah mulai besar gitu ya harus bisa. Tunggu lihat TV sama mau dengerin, Bu. Iya harus bisa. Mana kamu? Gimana tuh harus bisa itu diri sendiri gitu. Nah untuk kalian berdua karena belum mengerjakan minggu depan kerjain 2 kali ya. Ya, Jadi Bu. 2 ini pindah 2 ini fungsi Al-Quran sama fungsi hadis. Ini sama pengertian sama pendapat kalian bagaimana gitu ya. Ya, siap. Nah untuk Pina ini kalau udah gede mau apa cita-citanya? Pengusaha. Pengusaha sukses. Iya. Biar banyak uang, Bu. Amin. Amin ya. Cita-cita itu boleh setinggi langit boleh. Bina mah pelan kemarin jadi dokter, terus kemarin sore Bina kayak jadi polisi, sekarang pengusaha. Kan nanti kan Bina jadi dokter, suaminya polisi, terus jadi pengusaha. Gitu. Iya. Yeay, Kan mantap. ini udah besar. Nah kalau pamannya Mau jadi guru, nanti anak Bina mah bakal sekolah tiang. Nggak apa-apa, biar lebih bagus nanti sekolah yang ada. nah pokoknya ini ya. Mau jadi guru di sekolah yang bagus, Bin. Ya udah kan biasa aja nanti. Kan kita cita-citanya jadi pengusaha sukses ya. Banyak uangnya bebas ya, Bu ya. Iya bebas. Kalau Bisa beli sekolahnya juga, kamu juga dibeli. bisa jadi Kalau donatur. kamu gitu kamu nggak baik. Berarti dia suruh baca surat Al-Qur'an, Bu. Bisa jadi donatur kalau uangnya banyak. Ya, tapi harus betul. soleh. Bisa nyumbang ke Soleh, sana Ibu. ini. Iya soleha maaf ya kalau soleh itu laki-laki. Bisa Makanya nyumbang ke sih, sana, makanya bisa gitu. nyumbang ke sini, bisa mendirikan yayasan yatim piatu, ya bisa ini nolong ini. Ya ibu doakan ya Bina. Tapi Amin, kalau Ibu. Bina punya cita-cita yang tinggi, ya Bina harus Belajar. Jangan Tapi tidur. jangan main, terus jangan ini, terus Masa nongkrong dulu di OI. nongkrong. Ibu aku Berarti terus ibu nongkrong. dua-duanya berantem terus. Ya ini nggak baik, ini ya harus sesama teman itu. Ini nanti kayak ibu nih ya, kayak udah segini. Waktu dulu kan masih sekolah gitu ya, gitu ke teman. Tapi lama-lama teh, kamu nyesel gitu. Iya dulu mah juga aku baik sama dia. Oh, Nana. Nanti kalau Orang Bina pamannya yang penulis, Bu. apa pamannya ini kan kita butuh apa gitu pamannya Pina jadi pengusaha Teh Nanda jadi guru kan bisa Pina bantu dong sekolah kita masih Ya, kekurangan saling dana. membantu ya, Bu ya, tolong Gitu. menolong. Bina mah dikasih Harus baiknya. tolong menolong. Kalau Teh Dini nih mau jadi apa cita-citanya? Aku mau jadi bidadari surga. Bidadari surga. Aku juga tahu, Bu. Alhamdulillah. Oh berarti kalau mau jadi bidadari surga harus soleh dari sekarang. Soleha. Soleh terus harus soleha ya. Iya. Mudah-mudahan kalau itu pasti jadi Nanti bidadari aku
bagaimana kita mau hidup kita gitu ya, nggak ada petunjuknya gitu istilahnya. Soalnya Al-Quran ini nanti akan kita pakai selamanya, untuk pakai selamanya. Nah mungkin Ibu cukup sekian aja untuk hari ini. Pesan Ibu kita pelajarin aja ya, Al-Quran itu fungsi Al-Quran dan fungsi hadis. Nah untuk minggu depan kalian meresum ya, meresum semua itu. Jadi nanti minggu depan Ibu tinggal apa itu, mengganti materi yang baru itu. Jadi nanti berdasarkan resume tersebut kan Ibu bisa lihat itu pelajaran bisa udah mengerti atau belum. Nah kita tutup aja pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk ketua KM-nya membaca kifaratul majlis ya. Doa mulai. Subhanaka Allahumma wa Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.